Shalom Bapak Ibu Guru, di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara input soal ke aplikasi ya. Di video ini kita akan lihat mulai dari buka atau login ke aplikasi, membuat bank soal, setting soal. Di sini juga kita akan lihat beberapa jenis soal dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian dan esai, membuat soal dan sampai di situ selesai ya. Kita akan lihat. Oke, kita mulai. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah IP server ya. IP server ini adalah IP server yang lokal 192.168.0.199. Ini khusus untuk di area lab komputer atau komputer lab yang kita pakai, karena ini sudah terintegrasi di setiap komputer IP-nya. Jadi ini hanya bisa diakses di lab atau di komputer lab saja yang menggunakan kabelan. Terus yang berikut, ini ada IP yang kedua, 192.168.1.102. IP ini adalah IP miliknya Baktiaksi. Kita numpang karena kita di sekolah ujiannya juga pakai HP ya, atau laptop. Karena dia butuh wifi untuk connect, jadi yang menggunakan HP atau laptop melalui jaringan WiFi kita akan hubungkan melalui IP server ini ya. Dan IP server ini bisa berubah-ubah ya, tergantung dari Baktiaksi, khususnya di sini yang memberikan IP ke server ini nomor berapa. Biasanya sekitar 100 atau 101 atau 102. Oke, itu saja dulu untuk IP yang perlu kita ingat. Terus yang berikut kita langsung buka di aplikasinya. Ini aplikasinya berbasis web ya, jadi kita langsung buka di browser kita, Google Chrome. Kita langsung ketik mulai dari kita start, ada 2 IP tadi, kita start yang pertama 192.168.0.199 ya. Ini IP yang lokal atau di lab, karena ini terhubung ke kabelan, melalui kabelan ke server, jadinya dia bisa muncul ya, aplikasinya bisa terbuka. Kalau kita gunakan yang menggunakan IP-nya Baktiaksi 192.168.1.102 ya. Oke, kita buka sama saja. Jadi ini ketika kita buka dari WiFi ya, menggunakan WiFi nanti akan terbuka seperti ini. Oke, kita start. Saya pakai yang IP lokal di lab saja. Kita buka yang pertama di sini. Kita akan menggunakan aplikasi yang pertama, CBT dan e-raport. Kita buka. Oke, sampai di sini silakan pilih jenjang SMP atau SMA. Ya, jadi guru SMP masuk di SMP, guru SMA masuknya di SMA. Karena ini pisah ya, 2 aplikasi, SMP sendiri, SMA sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di halaman login. Ya, di sini halaman login untuk siswa, guru maupun proktor semua di satu tempat ya. Jadi kita melalui satu pintu, siswa mau ujian juga mereka akan melewati halaman login yang sama. Oke, akun saya guru 4 ya, masing-masing dihafal ya akunnya, nanti akan dibagi. Oke, kalau sudah login, login sukses. Kalau ya gagal berarti ada yang salah IP-nya. Oke. Di sini menu-menunya bisa lihat di sini bagian bawah untuk raport. Yang saat ini kita akan fokus di bagian e-learning ya. Di bagian e-learning ini di bagian ulangan atau ujian ya. Di bagian ini oke, kita start dari bank soal ya. Bank soal ini, menu bank soal ini adalah menu setiap soal nanti akan ada di sini. Nah, ini belum ada soal sama sekali karena baru kosong ya, belum apa-apa. Terus setelah saya buat soal nanti ya, saya di jadwal ini saya bisa lihat jadwal untuk pelajaran yang saya ajar ya, pelajaran untuk yang saya ajar yang sudah masuk di jadwal ujian. Saya bisa lihat di sini. Terus dan seterusnya. Ini nanti menu yang akan kita gunakan hasil ujian ya. Jadi ketika ujian dilakukan, saya bisa lihat di sini
hasil ujian dari siswa tersebut ya di pelajarannya saya atau mata pelajaran yang saya ajar, saya bisa lihat di sini di menu hasil ujian. Begitu juga dengan rekapan nilai atau analisis soal ya. Nanti kita akan lihat satu persatu menunya. Kita start dengan bank soal. Oke. Di bank soal di sini pertama-tama kita harus klik ini tambah bank soal. Oke, kalau sudah di kode bank soal ini, kode mapel kita bikin ini singkat saja. Atau kalau yang anak-anak bisa mengerti, bisa ikut kode di jadwal pelajaran, atau kalau mata pelajarannya pendek kita bisa masukkan semuanya. Oke, contoh di sini saya akan buat mata pelajaran ini untuk kelas 10. Jadi kita taruh kelas 10 depan underscore ya, atau seperti ini. Ya, underscore. Setelah itu kita ketik mata pelajarannya. Saya simulasi, jadi saya taruh simulasi. Oke, mata pelajarannya simulasi, cuma latihan saja yang saya mau buat. Huruf pengampu otomatis muncul, level berapa, level 10. Oke, terus kelasnya ini kelas berapa saja untuk soal ini, 10 IPA dan 10 IPS ya. Oke, sesuai kesepakatan di sini saya akan buat pilihan ganda 10 ya. Sisa 5 nomor itu pilihan dari guru mau buat berapa. Namun sebelumnya di sini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan esai ya. Jadi mana-mana guru-guru mau buat yang mana terserah. Di sini saya akan buat pilihan ganda kompleks 3, isian singkat 1, terus bukan isian singkat, esai saja karena ini mau buat visi misi ya, jawabannya panjang jadinya dia masuk di esai ya. Terus menjodohkan 1 ya. Oke, semua pas 15 soal. Yang berikut yang kita perhatikan adalah bobot ya. Bobot ini penting supaya komputer bisa hitung nilainya. Setiap soal kita bisa atur bobotnya berapa. Contoh di sini untuk pilihan ganda 10 nomor ini bobot untuk soalnya adalah saya taruh 70% ya. 70% supaya sisanya 5 soal dari pilihan guru ini dia terhitung 30% ya. 30% jadi kita bagi di sini pilihan ganda kompleks ini 20% saya bagi, terus ini yang menjodohkan 5%, uraian 5%. Atau bisa juga yang uraian ini kan kita tahu soal yang kita mau bikin adalah visi misi. Kita bisa naikkan bobot di sini visi misi, terus yang lain dikurangi. Nah, silakan diatur masing-masing mapel. Intinya di sini harus pas, jumlah soalnya pas dengan bobotnya harus 100 ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang berikut untuk settingan soal adalah opsi jawaban ya. Opsi jawaban kalau SMA kita gunakan yang 5, kalau SMP kita gunakan yang 4 ya, A sampai D. Kalau SMA A sampai E. Oke, kalau sudah kita simpan di sini. Oke, kalau sudah muncul di sini ya. Nah, di sini option untuk kita membuat soal, kita bisa pakai import atau buat soal ya. Import ini kita bisa bikin soalnya bentuk Excel atau Word. Kalau buat soal ini kita input manual satu persatu ya. Tapi di sini saya akan tunjukkan yang buat soal. Kita akan input satu persatu di sini. Nah, jadi di sini ada warning ya, tanda merah. Di sini bilang bahwa pembuatan soal belum selesai atau masih kurang. Nah, oke, di sini kita bisa lihat di bagian atas ini pilihan ganda ada tanda seru. Artinya setiap tanda seru ini artinya jenis soal yang saya pilih dan harus saya isi. Karena kosong dia ada muncul tanda seru ya. Kalau yang isian singkat tadi tidak dipilih, jadinya dia tidak ada tanda seru di sini ya. Oke, terus kita start dari pilihan ganda. Pilihan ganda di sini
seharusnya 10 nomor telah dibuat 0 ditampilkan 0 ya. Oke, kita bisa lihat di sini tidak ada soal pilihan ganda. Kita startnya bagian atas ya, di sini tambah atau edit soal, kita klik di sini. Oke, terus di sini baru kita akan edit mulai dari pilihan ganda dan lain-lain. Saya start di sini tambah PG atau pilihan ganda, ini nomor 1 ya. Oke, dia tampilan pembuatan soalnya seperti ini. Jadi ini soal, kita isi soal di sini, bisa ketik manual atau bisa copy paste langsung dari Word kalau kita sudah siapkan sebelumnya ya. Terus bagian kanan ini kita akan isi option ABCD-nya. Oke, saya akan contohkan. Di sini saya sudah siapkan soal PKN SMP. Nah, kalau mau copy seperti ini, saya akan copy. Oke, Ctrl C, langsung ke sini dan paste. Oke, sudah. Tujuan utama ditetapkan. Oke, ini sudah, soalnya sudah jadi. Option A, kita copy lagi option A nya. Oke, kita pastikan di sini. Terus yang berikut kita buka lagi option B. Oke, option B. Ini option C. Oke, option D. Sorry. Bisa tambah poin E. Di sini terus kita harus pilih jawaban yang benar ya. Dari setiap soal ini jawaban yang benarnya jawaban yang mana gitu ya. Kita langsung pilih di sini, contoh saya taruh C ya. Karena jawaban C yang benar seperti itu. Kalau sudah, kita langsung simpan. Oke, kalau sudah, dengan sendirinya nomor 1 ini sudah selesai. Kita tinggal tekan tambah PG untuk bikin nomor 2. Ya, ini nomor 2 muncul, tapi kita harus klik yang keduanya. Oke, sudah jadi. Di sini akan terurutkan 1 sampai 10. Oke, yang berikut ini jikalau soalnya bergambar ya. Contoh seperti pelajaran ini. Ini pelajaran IPA atau soal IPA. Bagaimana cara isi kalau soalnya bergambar ya. Ini caranya adalah tetap kita copy ini ya, sama seperti tadi yang soal lainnya. Kita input dulu soal. Oke, kalau dia muncul seperti ini otomatis itu artinya ini settingan dari Word ya, dia bawaan langsung dari Word, jadinya seperti itu. Kita perhatikan waktu kopinya ya, kalau boleh ini copy jangan lewat di belakang sampai 1 spasi di sini lewat. Dia akan terbaca dengan dia punya format nomor 1 yang ada. Jadinya kita cukup sampai ujung di sini saja, copy dan kita paste. Oke. Itu teknik ya. Kalau sudah, kita copy soalnya. Di sini pertanyaan atau soal di sini sampaikan bahwa ini kita copy ke. Nah, ini kita bisa enter di sini, taruh di bawah. Oke, perhatikan hasil pengukuran berikut ini bisa kita kasih bold, kasih garis atau huruf miring itu Ctrl I atau italic. Oke. Sorry, aduh. Oke, ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah, saya copy dulu poin ABCD-nya. Oke, ini saya samakan saja semua ya. Ini contoh. Ya, jawaban yang benar adalah A. Oke, sekarang kita fokus di bagian gambarnya ya. Di bagian gambarnya kita buka banyak macam ya untuk pindahkan gambar ini ke dalam. Bisa pakai cara simpel ya. Ini adalah sniping tool atau ketik di sini di pencarian aplikasi sniping tool ya. Ini saya mau komputer sudah ada di bawaan Windows. Baru kita klik new dan kita screenshot dia. Screenshot gambarnya, kita copy dan paste langsung di sini ya. Oke, ini gambarnya sudah muncul, kita paste di sini. Kita bisa atur ukuran gambarnya 25% atau 50%.
dan lain sebagainya. Nah, karena di sini perhatikan hasil pengukuran benda berikut, kita bisa pindahkan ke atas ya gambarnya. Kita hapus dulu, ulang paste di tengah sini. Oke, mantap sudah ya. Kita simpan. Oke, soal nomor 2 sudah tersimpan. Coba kita lihat. Ya. Oke, ini seperti ini tampilannya ya. Oke, kita bisa lihat ini nomor 2. Oke, seperti itu cara pengisian ya. Untuk pilihan ganda kompleks, ya, kita kembali ke pilihan ganda kompleks dulu. Oke, di sini pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu guru bisa isi ya jawabannya di sini. Jadi tinggal contoh saja soal apa ya? Oke. Ini contoh ya. Oke, ini contoh saya akan buat soal benar salah. Nah, janji Jepang untuk membentuk BPU PKI ya, ini dideklarasikan pada ini. Oke, serta ini adalah contoh pernyataan. Di sini pertanyaannya adalah pernyataan di atas. Gitu. Menurut Anda pernyataan di atas benar atau salah? Ya, ini pertanyaannya, tinggal jawabannya di sini benar tambah jawaban salah. Jadi jika memang ini pernyataan di atas ini benar, oke, berarti jawaban benarnya kita tinggal centang ini ya. Gitu. Oke, simpan. Oke, sudah selesai. Pilihan ganda kompleks yang berikut, kita bisa pilih option yang jawabannya lebih dari satu ya. Contoh Oke, contoh seperti ini. Saya copy soal ini ke sini. Berikut ini adalah pengertian nama kesopanan. Ya, nah ini kita bisa jelaskan jawabannya banyak ya. Contoh. Oke. Kita copy optionnya. Oh iya, sorry, ini tercopy dengan dia punya spasi belakang ya. Kita copy ini, paste di sini. Oke, saya ingin jawaban yang benar ada dua ya, jadi kita bisa bikin pengertian norma kesopanan itu dua yang benar, atau kita bisa bikin berapa option di sini ya. Ini tidak terbatas, mau sampai C, K, D, E, F silakan. Jadi saya coba bikin 3 ya. Dari 3 ini jawaban yang benar itu B dan A. Jadi bisa pilih, ini namanya pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban benarnya itu bisa lebih dari satu. Simpan. Oke, kalau sudah, coba kita lihat seperti apa pilihan ganda kompleks. Oke, jadi ini seperti ini pilihan ganda kompleks yang akan muncul di anak-anak. Janji Jepang dan seterusnya. Menurut Anda pernyataan benar atau salah? Dia cukup jawab benar atau salah. Terus yang pertanyaan berikut tentang norma kesopanan, di sini ada 3 option. Dia bisa pilih antara A, B, atau C, atau tiga semua, terserah ya. Seperti itu. Oke. Terus untuk apa lagi ya? Uraian atau esai ya. Kalau esai kita sudah tahu, ya biasa saja. Ini cuma soal di sini ya, tidak ada kunci jawaban yang perlu kita isi. Tuliskan visi dan misi sekolah. Oke, ini soal esai contoh. Oke, oh menjodohkan belum ya. Oke, menjodohkan. Di sini tinggal tambah soal menjodohkan. Nah, nomor 1 ya. Menjodohkan ini kita ambil contoh soal di mana ya, coba kita lihat di oke, simpel saja. Berikut ini singkatan dan kepanjangan
yang benar. Berikut ini singkatan dan kepanjangan yang benar. Soalnya tidak pas. Jodohkan singkatan dan kepanjangan yang benar di bawah ini. Oke, intinya soalnya seperti inilah. Oke, terus ini ada model kita bisa bikin list atau tabel. Ini yang list, ini yang bentuk tabel ya. Oke, saya bikin yang tabel aja. Satu baris, saya pilih yang satu baris satu jawaban. Oke, di sini baris pertama saya bikin WMVAA, terus CMAP, terus apa lagi? Oke. Oke, sorry, yang list yang seperti ini harusnya kolom 1, kolom 2. Di sini Bamena Mountain Adventist View Academy, terus ini Central Mountain Adventist, Central Mountain Academy Papua, Academy Papua. Oke. Cukup. Kalau kita mau tambah kolom dan tambah baris disilakan. Ini contoh 2 saja. Jadi nanti kalau kita lihat soal menjodohkan ini, nanti lihat tampilannya seperti ini. Kita lihat. Oke ya. Ini bentuk tabel. Jadi mereka tinggal pilih centang-centang, atau kita bisa robah dia punya menjodohkannya. Ini kita robah bentuk model list ya. Mungkin list lebih baik ya, list aja. Simpan, ulang, coba kita lihat soal menjodohkan. Oke, seperti ini. Jadi dari sini tinggal nanti anak-anak tinggal tarik pilih mana yang benar ya, tinggal kasih jodohkan WMVA mana, CMAP mana ya. Kalau di tampilan anak-anak nanti di sini akan muncul kotak untuk mereka tarik. Oke, kira-kira untuk pembuatan soal seperti itu. Kalau sudah, ini semua akan muncul sudah selesai ya, warna hijau di sini. Oke, itu saja dulu. Tuhan berkati, semangat selalu.